Tia Priliana. Saya ahli gizi yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya dapat rekomendasi dari dokter, Mbak, untuk konsultasi dengan ahli gizi. Oh gitu, berarti Ibu dapat rekomendasi dari dokter ya, Bu? Iya, Mbak, betul. Iya. Kalau boleh tahu, Bu, kan tadi dapat rekomendasi dari dokter. Kalau boleh tahu, tadi dapat buku gitu nggak ya, Bu? Jadi judulnya itu ada buku yang namanya buku Kia. Kalau boleh saya lihat dulu, Bu. Ada, Mbak, ini saya dapat buku. Oh, seperti iya. ini, Mbak. Oh iya, bentar. Oh iya benar, Bu. Bukunya seperti ini. Sebentar saya cek dulu ya, Bu. Silakan. Ya, yang pertama itu nama Ibu benar, nama Ibu Bu Sri Iya, Mbak. Sumangam Ulnina. Iya. Usia Ibu 37 tahun. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu nih ya, Bu, alamat Ibu itu ada di mana? Saya di Gang Ruslam Cirebon, Mbak. Cirebon. Oh ya, lumayan jauh ya, Bu. Iya. Tadi kalau boleh tahu nih kan lumayan jauh nih. Ibu tadi kesini sama siapa? Saya diantri sama suami saya, Mbak. Ada di luar, ada di parkiran. Oh, nggak ikut masuk ya, Bu, ke dalam, nungguin di luar itu. Iya. Berarti sekarang tadi berangkat sama suami, sama suami dan ke sini tadi. Dan tadi alamat Ibu adalah di Gang Ruslam, Kota Cirebon. Iya. Kalau boleh tahu nih, Bu, pekerjaan Ibu saat ini apa ya, Bu? Ibu rumah tangga, Mbak. Oh, ibu rumah tangga. Iya, itu ya, Bu. Iya. Gak apa-apa, Bu, ngurus anak di rumah ya. Iya. Terus pendidikan terakhir Ibu itu apa ya? SMA, Mbak. Oh, SMA. Nah, kan di sini Ibu statusnya hamil. Nah, kalau boleh tahu ini hamil anak keberapa, Bu? Ini anak yang ketiga, Mbak. Oh, ketiga. Berarti sudah 2 kali pernah melahirkan ya, Bu? Ini yang ketiga. Ya, gitu. Oh iya, baik. Baik. Ini sudah sesuai dengan keadaan Ibu. Buku Kianya saya balikin lagi ya, Bu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konseling gizi nih, Bu, karena kan tadi dapat rekomendasi dari dokter. Nah, saya di sini akan melakukan yang namanya konseling gizi. Iya, Mbak, silahkan. Jadi saya menjelaskan dulu nih, konseling gizi itu sebenarnya apa? Ini akan membantu Ibu dalam mengatasi dan membantu keluhan-keluhan Ibu nih selama hamil. Ya, Mbak. Apalagi kan beberapa bulan terakhir ini mungkin Ibu mempunyai keluhan kan saat hamil. Ya. Nah, nanti kita akan membuat keputusan dan menangani masalah ini, memberikan pemecahan masalah itu ya, Bu. Iya, Mbak. Tapi keputusan itu tetap ada di Ibu. Saya hanya menyarankan, tapi kebutuhan dan keputusan dan alternatif lainnya itu akan tetap di tangan Ibu ya, Bu. Iya, Mbak. Nah, selama proses konseling ini mungkin akan berjalan sekitar 20-30 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak, nggak apa-apa, saya bersedia. Selanjutnya itu proses konseling ini sifatnya rahasia, Bu. Jadi data yang Ibu berikan kepada saya nanti saya akan catat hanya untuk direkam medis dan keperluan dokter ya, Bu. Jadi itu tidak akan dibeberkan ke manapun. Jadi ini sifatnya rahasia. Ibu jangan takut untuk mengutarakan apa yang Ibu rasain dan keluhannya ya, Bu. Iya, Mbak. Nah, tadi di riwayat pola makan Ibu sudah saya catat dan saya ulang kembali ya, Bu, untuk mengkonfirmasi apakah yang biasa Ibu makan ini sesuai dengan yang saya catat. Ya, silakan. Jadi tadi Ibu makan 3 kali per hari, dimana makanan pokoknya itu adalah nasi. Ya. Nasinya itu 3 kali per hari dengan 1 centong per makannya. Ya. Terus lauk hewani itu telur 2 kali per hari, ayam 3 kali per minggu, daging 3 kali per bulan, dan ikan 3 kali per minggu. Iya. Sedangkan untuk lauk nabatinya itu tempe 2 kali per hari dan tahu 2 kali per hari. Iya. Dan sayurnya itu Ibu biasa mengkonsumsi cah kangkung, di mana konsumsinya itu 2 kali per minggu. Iya. Sayur bayam 2 kali per minggu dan sayur sop itu 1 kali per minggu. Iya.
Nah, selanjutnya itu ada di konsumsi buah. Nah, yang biasa konsumsi buah itu ibu makan pisang, Ya. itu 2 kali per minggu, pepaya 3 kali per minggu, melon 1 kali per minggu, dan jeruk 1 kali per minggu. Iya. Nah, selanjutnya itu ada snack. Snack ini ibu suka makan biskuit ya bu, tadi dijelasin biskuitnya itu, tapi ibu jarang konsumsi karena hanya sebulan 3 kali. Iya. Yang sering itu malah tadi bilang keripik pisang, itu per minggu bisa 2 kali. Iya. Nah, selanjutnya itu ada minuman. Jadi ibu biasa minum teh manis 1 kali per hari, dan susu untuk ibu hamil itu 1 kali per hari. Iya. Nah, dari bahan-bahan utama tadi ternyata ibu ada bahan makanan lain-lain. Contohnya itu adalah ibu suka konsumsi gorengan. Iya. Yang dimana gorengan itu dikonsumsi bisa 5 kali dalam seminggu. Iya. Baik ibu, tadi riwayat pola makannya sudah saya jelaskan dan sesuai dengan yang saya konfirmasi tadi ulang ke ibu. Iya. Apakah itu benar semua bu yang tadi saya sudah catat? Iya mbak, benar. Ya baik. Nah di sini saya akan lanjutkan lagi ya bu tentang antropometri. Jadi antropometri ini untuk melihat status gizi ibu. Iya mbak. Nah tadi kan sudah melakukan pengukuran ya bu. Ya. Untuk tinggi badan dan berat badannya tadi sudah ditanyakan bahwa berat badan sebelum hamil adalah 71 kilo. Iya. Dengan tinggi badan adalah 162 cm. Iya. Nah, setelah saya hitung, ternyata status IMT ibu atau status gizi ibu itu adalah status gizi yang obesitas. Iya. Dimana itu berarti berat badan ibu mengalami kelebihan. Di sini status gizi ibu itu di angka 27,09, dimana artinya ini melebihi batas normal kepada orang dewasa pada wanita. Oh gitu ya mbak ya. Iya, jadi di sini status ibu itu adalah obesitas di saat ibu belum hamil. Pas berat badan ibu itu hanya 71 kilo. Berarti sekarang ini berat hamil ibu adalah 81 kilo ya bu? Iya. Tapi status gizinya adalah obesitas. Lalu selanjutnya itu ada penilaian biokimia nih bu. Dari catatan hasil pemeriksaan ternyata hasilnya itu adalah hemoglobinnya itu ibu rendah. Oh gitu mbak. Iya, jadi biokimia hemoglobin ibu rendah. Nilai normalnya itu ada di 12 sampai 14, tapi di sini ibu hanya 10,2. Jadi hemoglobin ibu itu rendah. Oh gitu. Ya. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini alhamdulillahnya ibu dalam keadaan sadar ya bu, tidak mengalami pingsan ataupun koma. Selanjutnya itu ada di pemeriksaan klinis. Di sini pemeriksaan klinis itu terdapat pada tanggal 26, 27, dan 28 Maret. Di mana tanggal 28 Maret itu tekanan darah ibu adalah tinggi, yaitu sebesar 140/80, di mana itu adalah tinggi, dan sisanya tanggal 27 dan tanggal 28 itu tekanan darah ibu normal, yaitu di angka 120/80. Oh iya mbak. Jadi ibu pas lagi hari pertama tekanan darahnya tinggi, tapi di hari kedua dan ketiga itu tekanan darahnya sudah normal. Oh iya. Baik, tadi untuk masalah tadi udah mulai dari asesmen ya bu, dari kebiasaan ibu, kebiasaan pola makan, kehamilan ibu yang keberapa, antropometri, biokimia, hingga ke fisik klinis. Jadi saya sudah mulai menjelaskan. Nah, di sini saya akan mulai yang namanya itu edukasi tentang asuhan gizi, tentang preeklamsia pada ibu hamil bu. Di sini saya sudah mempunyai leaflet. Leafletnya ini bisa ibu baca, dan saya jelaskan dulu ya sebelum ibu baca. Jadi leaflet ini terdiri dari asuhan gizi preeklamsia pada ibu hamil. Ya. Kenapa tadi ibu preeklamsia? Karena tadi ternyata tekanan darah ibu itu mengalami
tinggi ya Bu, dimana preeklamsia ini adalah tekanan darah pada ibu hamil itu mengalami tinggi atau bisa di atas 120/80. Oh gitu Mbak. Ya. Nah selanjutnya itu di asuhan gizi preeklamsia ini saya di sini akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih itu preeklamsia ya Bu. Ya. Nah preeklamsia ini adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan. Tadi karena ibu adalah kehamilan 35 sampai 36 minggu ya Bu. Ya. Berarti ini benar, dimana setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan gejala klinik preeklamsia. Itu preeklamsia itu terbagi menjadi dua Bu, ada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Dimana preeklamsia berat itu tekanan darah itu melebihi 160 dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 110. Oh gitu. Ya, jadi udah Ibu mulai paham Bu. Jadi preeklamsia itu tadi adalah hipertensi pada ibu hamil. Oh iya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan asuhan gizi. Jadi preeklamsia ini mempunyai asuhan gizi Bu. Nah, karena preeklamsia ini apabila tidak ditangani maka nanti akan berakibat pada ibu saat sesudah melahirkan atau juga bisa mengalami gangguan pada anak atau janin yang ibu sedang kandung. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi tujuan asuhan gizi yang pertama itu mencapai dan mempertahankan asupan dan status gizi optimal. Nah, itu kan tadi tujuan utama yang pertama. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa IMT ibu adalah melebihi ya Bu, atau status gizinya obesitas. Maka asuhan gizi ini yang pertama itu adalah mempertahankan asupan dan status gizi optimal. Jadi status gizi ini mudah-mudahan nanti semakin berjalannya waktu status gizi ibu kembali normal gitu ya Bu. Ya mudah-mudahan ya Mbak ya. Iya. Terus yang kedua itu adalah membantu mencapai dan mempertahankan tekanan darah normal. Tadi untuk pemeriksaan klinis hari pertama ternyata ibu tekanan darahnya tinggi ya Bu. Iya. Nah makanya kita ada tujuan asesmen gizi di mana ternyata di hari kedua dan ketiga tekanan darah ibu sudah normal. Dan yang ketiga itu membantu mencegah dan mengurangi retensi cairan agar ibu kan saat ini sedang mengandung ya Bu, agar tidak mengalami kekurangan cairan ya Bu. Oh begitu ya. Nah selanjutnya itu ada menjaga agar kenaikan berat badan tidak melebihi normal. Jadi kan tadi IMT ibu sudah di atas normal atau obesitas. Jadi untuk mengurangi itu kami memberikan asuhan gizi yaitu menjaga agar kenaikan berat badan tidak melebihi batas normal. Oh gitu. Nah selanjutnya itu ada tujuan asuhan gizi yang kelima itu mengurangi atau mencegah timbulnya faktor resiko lain atau penyakit baru saat kehamilan atau sesudah kehamilan. Jadi tujuan ini juga mengurangi supaya ibu tidak mengalami komplikasi nanti pas lagi sesudah melahirkan ataupun nanti sejalannya waktu saat ibu akan melakukan kelahiran gitu ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang tata laksana diet preeklamsia. Jadi diet preeklamsia saya jelaskan dulu, diet ini di sini bukan maksudnya untuk melakukan diet ya Bu, tapi diet ini adalah maksudnya adalah makanan. Jadi ini ada tata laksana makanan preeklamsia. Jadi yang pertama itu ada diet preeklamsia 1, diet preeklamsia 2, dan diet preeklamsia 3. Oh iya gitu. Di mana preeklamsia 1 itu diberikan pada pasien preeklamsia berat. Jadi diet ini diberikan sebagai makanan perpindahan dari preeklamsia 1 kepada pasien yang tidak begitu berat. Makanannya itu biasanya berbentuk saring Bu, atau lunak gitu. Tapi diberikan juga diet rendah garam karena tadi hipertensi. Jadi untuk makanan yang ada kandungan garamnya dikurangi ya. Nah selanjutnya itu ada diet preeklamsia 2 Bu. Nah diet preeklamsia 2 ini perpindahan dari si preeklamsia 1 tadi. Nah ini juga tidak begitu berat, makanannya itu hanya berbentuk lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam.
Nah, selanjutnya itu ada diet preeklamsia 3. Jadi ini perpindahan dari preeklamsia 2. Nah, ini makanan ini mengandung tinggi protein dan garam rendah. Itu diberikan dalam bentuk makanan biasa maupun lunak. Karena jumlah energinya sesuai dengan kenaikan berat badan yang boleh melebihi dari 1 kg per bulannya. Oh, gitu. Jadi diet tadi preeklamsia itu ada 3. Preeklamsia 1, preeklamsia 2, dan preeklamsia 3. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya preeklamsia, Bu. Tadi kan Ibu datang ke sini mempunyai keluhan utama yaitu pusing ya, Bu? Iya, pusing. Nah, ternyata benar, Bu. Tanda-tanda terjadinya preeklamsia itu adalah pusing pada ibu hamil. Jadi benar ya, Mbak, kalau ini? Iya. Preeklamsia itu itunya pusing, tanda-tandanya itu pusing. Ya, jadi tanda-tandanya preeklamsia itu adalah pusing. Dan yang kedua itu berat badannya ibu melebihi status normal. Itu juga termasuk ke tanda-tanda terjadinya preeklamsia. Ya. Jadi tadi berat badan ibu juga di atas normal, terus ibu mengalami pusing, dan yang ketiga itu juga tekanan darah tinggi, di mana tadi hari pertama tekanan darah ibu itu adalah tinggi. Jadi tanda-tanda terjadinya preeklamsia, kalau tadi setelah saya storytelling kepada ibu, ternyata tiga-tiganya itu ternyata ada di ibu ya. Iya. Mulai dari pusing, Iya. berat badan lebih, sampai ke tekanan darah yang tinggi. Iya. Nah, jadi tanda-tanda terjadinya preeklamsia itu ya Bu, sudah saya jelaskan. Oh iya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya prinsip diet. Jadi makanan yang baik untuk ibu preeklamsia saat hamil. Jadi prinsipnya itu adalah tinggi energi dan tinggi protein. Nah, syaratnya itu apa, Bu? Nah, syarat diet untuk ibu preeklamsia itu yang pertama itu ada kebutuhan energi. Ya. Jadi kebutuhan energi ini perhitungannya seperti ibu sebelum hamil, tapi karena ibu sudah hamil trimester 3, itu ada penambahan sebesar 300 kalori, Bu, untuk perharinya. Jadi kebutuhan kalori ibu itu akan meningkat semakin bertambahnya trimester pada kehamilan. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan protein. Jadi kebutuhan protein itu adalah 1 gram per berat badan. Karena berat badan ibu sekarang 71 kilo, berarti per 1 gramnya, berarti protein yang ibu butuhkan adalah 71 gram dengan penambahan 25 gram untuk trimester 3. Oh gitu ya Mbak ya. Nah, terus itu ada kebutuhan lemak. Nah, kebutuhan lemak ini 30% saja dari kebutuhan energi ibu, tapi ada penambahan lagi 10 gram, maaf, 10 gram untuk lemaknya. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu contohnya seperti nasi, singkong, ubi, itu ya sesudah apabila kalorinya sudah memenuhi protein dan lemak, maka sisanya itu akan diberikan ke karbohidrat, Bu. Jadi makanan yang dipentingkan saat ibu preeklamsia itu adalah protein dan lemak. Makanya di sini prinsipnya itu adalah tinggi energi dan tinggi protein. Jadi bahan-bahan yang dianjurkan itu lebih baik itu yang tinggi protein dan tinggi lemak. Tapi lemaknya juga dibatasi ya Bu, karena tadi status gizi ibu sudah melebihi, maka lemaknya juga diperhatikan. Itu tetap diambil oleh ibu, itu kan saat melakukan konseling gizi ini. Nah, nanti itu mungkin beberapa minggu ke depan kita akan bertemu lagi. Tapi sebelum pertemuan kita yang ke minggu depan, saya kan pasti membuat keputusan ibu untuk memperbaiki status gizi ibu, memperbaiki kesehatan ibu. Nah, kalau misalkan ibu kita punya komitmen, ibu misalkan prinsip dietnya dipenuhi gitu Bu. Misalnya dalam seminggu nih ibu bisa nggak konsumsinya tanpa santan gitu Bu. Misalnya saya komitmen nih sama ibu, saya 2 minggu ke depan saya tidak mengurangi deh konsumsi santan kentalnya itu. Gimana ya Bu? Apakah bersedia untuk melakukan komitmen itu Bu? Iya, saya usahain Mbak.
Tapi kalau udah komitmen gitu, semoga tidak ini ya Bu, tidak dilanggar ya. Tidak dilanggar, jadi tetap dilakukan. Tidak mengkonsumsi santan kental, terus tadi aktivitas fisik juga ya Bu, semoga aktivitas fisiknya kan tadi hanya jalan kaki ya. Iya. Ya itu mungkin bisa ditingkatkan, tapi ya tetap intensitas yang rendah. Karena ibu juga udah trimester 3 yang sebentar lagi akan melahirkan. Tetap melakukan aktivitas fisik yang menurut ibu emang sesuai kemampuannya. Jadi ya udah sih itu aja Bu untuk komitmennya. Sampai mungkin beberapa minggu ke depan kita akan konsultasi lagi. Iya. Nah itu tadi yang pertama itu konsumsi santan kentalnya lebih dikurangi ya. Sama aktivitas fisiknya lebih ditingkatkan ya. Tapi sesuai dengan kemampuan ibu yang sudah hamil trimester 3 ini. Oh iya. Baik, menurut saya sudah cukup Bu untuk konseling gizi saat ini. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi untuk konseling gizi ini saat ini? Saat ini saya udah agak mengerti ya Mbak ya. Jadi untuk sementara ini saya udah nggak nanyain lagi. Oh iya. Jadi sudah cukup ya Bu? Sudah cukup. Baik, karena sudah cukup berarti mungkin konseling gizinya ini saya tutup juga. Apabila saya ada salah-salah kata atau salah perucapan saat saya melakukan konseling juga saya mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Juga saya terima kasih sekali udah dikasih pengertian yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Ya saya mengucapkan banyak terima kasih ya Mbak ya. Oke, ya Ibu. Nah nanti 2 minggu lagi kita akan ketemu dan membahas gimana kesehatan ibu ke depannya selama 2 minggu ke depan ini ya Bu. Ya, insya Allah. Ya sudah. Ya Bu, baik, terima kasih. Ya Bu. Ya, selamat siang. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan ya Bu. Ya. Nah, bentar saya tarik dulu. Sini. Sekanan dikit. Ya. Untuk tumitnya nempel di tembok ya Bu, jangan lupa. Ya. Ya. Tingginya 162 cm. Ya. Nah, Bu bisa geser sedikit lagi. Tapi kan kita pengukurannya 2 kali Bu. Ya. Jadi saya mengukurnya sekali lagi ya Bu. Ya, boleh. Nah. Pastiin tumitnya sudah menempel di belakang. Sudah nempel Bu? Sudah. Ya. Ke kanan dikit. Oh ya. Hasilnya sama 162 cm. Udah cukup Bu untuk tinggi badannya. Pengukuran tinggi badan. Makasih ya Mbak. Penimbangan berat badan boleh naik Bu untuk pengukurannya. Sini ya Mbak ya. Iya. Ya, tangannya tolong dilurusin Bu dan pandangan ke depan. Oh iya, beratnya 81 kilo ya Bu. Iya. Turun lagi, kita penimbangannya 2 kali Bu. 2 kali. Ya. Naik lagi nih Mbak. Ya, dulu. Nah, itu kan udah 0 ya Bu. Nah, sekarang naik lagi. Hasilnya sama ya Bu, 81 kilo. Jadi berat badannya adalah 81 kilo. Oh iya. Nah, cukup Bu untuk penimbangannya. Ya, makasih ya Mbak. Ya, silakan duduk kembali Bu. Ya.